Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat saya di kandang Jaya Farm. Banyak sekali permintaan dari teman-teman untuk tutorial bikin silase yang mudah dan tingkat keberhasilannya besar. Meskipun sudah banyak tutorial yang kami bagikan, tapi kebetulan saat ini di kandang Jaya Farm sedang proses pembuatan silase, makanya tidak ada salahnya kalau kami videokan kembali. Di dalam proses pembuatan silase, tentu saja yang harus diperhatikan banyak sekali, karena di dalam pembuatan pakan silase beda bahannya, beda juga cara atau trik yang kita gunakan supaya hasilnya maksimal. Karena setiap media atau setiap hijauan itu punya kandungan kadar air yang berbeda-beda. Misalnya di rumput budidaya seperti odot, seperti rumput pacong, gama umami. Nah, jenis-jenis rumput budidaya yang lain itu sangat tinggi sekali untuk kadar airnya. Tentu saja untuk menyiasati supaya hasil silasenya baik, tentunya harus dilayukan terlebih dahulu. Beda dengan ramban-rambanan yang tentu saja kadar airnya tidak terlalu tinggi. Proses pelayuannya tidak terlalu membutuhkan waktu yang lama. Nah, di video kali ini yang akan saya tutorialkan adalah cara kami di dalam membuat pakan silase dari ramban-rambanan. Di sini sudah ada ramban-rambanan yang benar-benar komplit. Ada daun singkong karet, ada indigo vera, ada rendeng kacang, ada tebon jagung, dan masih banyak jenis-jenis yang lain. Ini juga penting untuk saya sampaikan, di dalam proses pembuatan silase kalau bisa diupayakan supaya tidak satu jenis. Semakin banyak jenis yang kita campurkan, baik itu ramban-rambanan maupun rumput-rumputan, ini akan mempengaruhi kualitas pakan yang kita buat. Semakin banyak jenisnya, tentunya semakin baik untuk hasil silasenya nanti. Karena dari segi nutrisinya bisa saling melengkapi. Langkah awal sebelum kita bikin silase, ini adalah dengan cara kita layukan seperti ini. Proses pelayuannya ini bisa kita gunakan dengan dua cara. Bisa kita terik mataharikan, bisa juga dengan cara kita berdirikan di tempat teduh seperti ini. Berapa lama tentu saja menyesuaikan. Kalau memang menurut kita sudah layu, tentu saja bisa kita lanjutkan untuk pencoperan. Di dalam pencacahan ini juga perlu diperhatikan. Jadi kita cacahnya secara bergantian antara jenis hijauan yang satu dengan hijauan yang lain. Nah, ini juga bertujuan supaya hasil cacahnya ini sudah otomatis teraduk. Tidak ngumpul satu jenis, tapi benar-benar sudah tercampur antara ramban satu dengan ramban yang lainnya. Setelah kita chopper, ini harus kita cek lagi kandungan kadar airnya. Kalau memang masih terlalu basah, masih agak tinggi kadar airnya, atau pelayuannya kurang maksimal, ini bisa kita tambahkan dengan bahan kering. Misalnya dedek atau bekatul, konsentrat, bisa dengan polar, bisa juga dengan hijauan-hijauan yang memang sudah kita keringkan. Tujuan utamanya adalah membantu menyerap kadar air yang ada di media. Tetapi kalau memang kadar airnya sudah dirasa cukup, pelayuannya sudah cukup, tentu saja tanpa harus menggunakan bahan kering pun insya Allah tidak akan ada masalah. Setelah benar-benar kita pastikan dan kita cek untuk kadar airnya, barulah kita lakukan proses penyimpanan. Nah, ini juga penting sahabat saya untuk diperhatikan. Di dalam proses penyimpanan, baik itu kita menggunakan plastik
maupun menggunakan tong, ini wajib kita padatkan dari awal. Dari pertama kita ngisi, itu langsung mulai proses pemadatan. Ini bertujuan supaya benar-benar tidak ada rongga udara yang bisa menyebabkan silase kita gagal. Nah, setelah betul-betul kita padatkan penuh dalam kondisi yang betul-betul padat, baru kita lakukan proses penutupan. Tutupnya bisa menggunakan klem, kalau yang drumnya ada klemnya. Bisa juga menggunakan plastik. Kalau yang pakai plastik, penutupannya itu benar-benar harus rapat ikatannya. Karena yang bisa menyebabkan silase itu gagal, poinnya ada 3. Yang pertama, kurangnya proses pelayuan. Yang kedua, kurangnya proses pemadatan pada saat pengisian. Dan poin yang ketiga, kurangnya rapat di saat penutupan. Kalau dari ketiga poin itu bisa kita maksimalkan, insya Allah pembuatan silase tidak akan ada masalah. Dan kalau untuk penyimpanan, kalau bisa memang disimpan di tempat yang teduh, baik itu drumnya maupun plastiknya. Kalau bisa memang tidak terkena sinar matahari langsung. Dan berapa lama silase ini bisa diberikan pada ternak? Nah, tentu saja kalau hanya sekedar menghilangkan bakteri-bakteri yang tidak baik yang ada di media, baik itu telur cacing, telur ulet, telur kupu, ini 5 hari sampai seminggu sudah bisa kita berikan dan insya Allah aman. Tapi kalau memang benar-benar kita mau hasil yang maksimal, ini wajib 20-21 hari baru kita berikan. Nah, ini sebagai catatan kecil, pada saat mau pemberian pakan pada ternak-ternaknya menggunakan pakan silase yang kita buat, sebelum diberikan pada ternak, ini wajib kita angin-anginkan terlebih dahulu. Dan seandainya tidak habis dalam sekali makan, 1 drum misalnya, ini sesegera mungkin kita tutup kembali. Ini menghindari supaya tidak terkontaminasi udara terlalu lama. Kalau masih dalam kondisi rapat, silase ini bisa kita simpan dalam jangka waktu yang lama. 5 bulan, 8 bulan, 1 tahun, bahkan lebih dari 1 tahun. Insya Allah selama masih tertutup rapat, silasenya tidak akan nemu masalah. Justru semakin lama akan semakin baik karena proses fermentasinya semakin panjang. Nah, itu tadi sahabat saya sekilas tentang cara pembuatan silase yang menurut kami optimal dan juga hasilnya maksimal. Jadi banyak juga dari teman-teman yang menanyakan obatnya apa kalau mau bikin silase. Nah, di sini kita terangkan kalau untuk bikin silase, apalagi bahan-bahannya sudah komplit, ada rumput, ada ramban, dan tidak hanya satu jenis, tanpa menggunakan probiotik, tanpa menggunakan obat-obatan apapun, ini sudah bagus. Biarkan fermentasinya berlangsung dengan cara alami. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita jumpa kembali di video-video kami yang akan datang. Maju terus peternakan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.